Selamat berjumpa kembali di kelas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada modul pertama, segmen kedua ini, kita akan membahas tentang betapa pentingnya pendidikan anti korupsi diberikan kepada mahasiswa. Bersama saya, Nanang Puspito dari FTTM ITB. Korupsi itu adalah masalah bersama. Yang oleh karena itu, bukan hanya urusannya para penegak hukum saja dan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi, dan tentu saja mahasiswa. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus melibatkan peran serta dari masyarakat. Pada dasarnya, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari 3 hal yang penting. Pertama adalah penindakan yang bertujuan agar orang takut melakukan korupsi. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem yang bertujuan agar orang tidak bisa korupsi. Dan ketiga, edukasi dan kampanye yang bertujuan agar orang tidak mau korupsi. Perguruan tinggi tentu saja mempunyai peran yang sangat penting pada bagian strategi edukasi atau pendidikan dan kampanye anti korupsi. Data ini menunjukkan latar belakang pendidikan dari para koruptor di Indonesia. 86% pelaku tindak pidana korupsi adalah lulusan perguruan tinggi. Tentu ini menjadi tantangan kita bersama. Apakah betul perguruan tinggi merupakan penghasil koruptor? Padahal pendidikan tinggi menurut undang-undang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban martabat bangsa. Ini benar-benar menjadi tantangan bagi warga perguruan tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa negeri kita saat ini kekurangan tokoh-tokoh berintegritas dan anti korupsi. Seperti mantan Wakil Presiden Bung Hatta, atau Jenderal Hugeng, mantan Kapolri, atau juga Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung. Kita kekurangan tokoh-tokoh berintegritas dan anti korupsi seperti beliau-beliau tadi. Oleh karena itu, perlu disiapkan lahirnya generasi muda yang lebih baik, anti korupsi, dan berintegritas. Ini merupakan tanggung jawab dari perguruan tinggi. Terkait dengan peran perguruan tinggi, apa saja yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dalam upaya membantu pemberantasan korupsi, khususnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan korupsi. Antara lain, perguruan tinggi bisa melakukan pendidikan anti korupsi, kampanye anti korupsi, kajian atau riset tentang anti korupsi, pengabdian masyarakat dengan tema-tema anti korupsi, pengembangan kode etik dan perilaku integritas akademik, pengembangan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, dan seterusnya sampai soal pengendalian gratifikasi dan pungli. Dalam konteks kuliah kita akan berbicara tentang pendidikan anti korupsi di kampus sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Tujuan dari pembelajaran pendidikan anti korupsi adalah membangun karakter anti korupsi dengan cara satu, memberikan pengetahuan tentang korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya, dan kedua, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pada dasarnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah membangun karakter anti korupsi yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada upaya menyiapkan lahirnya generasi masa depan
yang lebih baik, yang mempunyai karakter anti korupsi dan berintegritas. Potensi perguruan tinggi dan mahasiswa di Indonesia itu benar-benar besar. Mari kita lihat data. Setidaknya perguruan tinggi di Indonesia berjumlah 4.500. Kemudian terdiri dari perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi keagamaan dan kedinasan. Dan semua perguruan tinggi ini menampung sekitar 4,8 juta mahasiswa. Suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya. 4,8 juta mahasiswa. Mereka ini 15 tahun, 20 tahun mendatang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Mereka akan menjadi lulusan-lulusan yang terdidik, kritis, dengan wawasan yang luas, yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pikiran-pikiran orang, mempengaruhi sekitarnya, mempengaruhi masyarakat, dan bisa menggerakkan masyarakat. Jika pendidikan anti korupsi diberikan pada mahasiswa dan berhasil merubah mindset, pola pikir mahasiswa tentang korupsi, maka sejumlah 4,8 juta mahasiswa ini di kemudian hari merupakan potensi besar bisa menjadi motor penggerak anti korupsi. Inilah pentingnya pemberian pendidikan anti korupsi di kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia.